warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Kusyanto SPD selaku Kepala Sekolah SDN Bandar Asri II, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Bandar Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, kita semua dapat berkumpul bersama dalam kegiatan pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif dalam keadaan sehat, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Dan acara yang terakhir yakni penutup atau doa. Sebelum kita memasuki acara yang selanjutnya, terlebih dahulu marilah kita membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ani Karyati SPD. Kepada beliau dipersilahkan dan untuk hadirin diharap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu seluruh Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Di acara yang kedua yakni sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Kusyanto SPD selaku Kepala Sekolah SDN Bandar Asri II. Kepada beliau dipersilakan. Yang kami hormati kedua beliau IGP Angkatan yang ke-9 yang hebat. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Bandar Asri II. Pertama-tama mari kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara seminar pengimbasan modul 1.4 budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selalu serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mencontohkan kita sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada kedua beliau dari CGP Angkatan 9 ini sampai sekarang bisa menjalankan yaitu modul 1 sampai 4. Mudah-mudahan
dalam seminar kali ini akan berjalan dengan lancar, dan nanti setelah ada pengimbasan di dalam satu lembaga dalam guru ini, nanti bisa diterapkan bersikap positif dalam segala tingkah lakunya anak-anak pada zaman sekarang ini. Karena apa? Karena pada zaman era seperti ini, anak-anak itu selalu untuk membiasakan itu contoh-contoh yang jelek-jelek itu memang mudah sekali. Nah, makanya jadi peran daripada Bapak Ibu Guru untuk mendamping daripada kebiasaan-kebiasaan yang jelek untuk menuju kebiasaan-kebiasaan yang budaya yang positif. Alhamdulillah untuk ini kita dapat nanti kita seminarkan untuk pada siang hari ini, juga nanti setelah diseminarkan kepada teman-teman guru, selanjutnya akan diterapkan di dalam masing-masing kelas untuk anak-anak menurut apa nanti yang dipaparkan oleh kedua beliau, yaitu budaya positif di sekolah. Oke, harapan kita karakter anak pada khususnya pada SDN Bandar Asih 2 ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang ketiga, yakni pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh CGP Angkatan 9, yakni Ibu Yanti Armayani SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Yanti Armayani CGP Angkatan 9 akan memaparkan pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Sebelum saya memaparkan modul 1.4 budaya positif di sekolah, mari kita bersama-sama melakukan ice breaking dulu biar kita tambah semangat untuk menerima pemaparan modul 1.4 ini. Bisa dibantu berdiri Bapak Ibu?
Konsep utama budaya positif yaitu satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Dan terakhir yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Kita di sini paradigma belajarnya semakin hari, semakin tahun, semakin berubah. Yang dulu pendidikan pada zaman kolonial Belanda, rakyat hanya diajari berhitung, menulis dan membaca seadanya, dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Tapi sekarang pada era modern ini pendidikan paradigma baru, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Pendidikan paradigma baru yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu profil pelajar Pancasila yang dikenal dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, dan mandiri. Budaya positif atau yang disebut dengan ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yang dimana para petani menanam tumbuhan, menanam padi, dan memeliharanya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Kita juga sebagai pendidik begitu, harus memelihara, menjaga peserta didik kita, memperbaiki karakter peserta didik kita sehingga menjadi murid yang berkarakter positif. Dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Perubahan paradigma kita ibaratkan dengan kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Lalu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu tersebut dengan segala daya upaya. Jangan sampai teman Anda merebut genggaman Anda, genggaman tangan Anda. Jangan sampai ada teman Anda yang merebutnya. Apa yang terjadi jika teman Anda menginginkan apa yang ada pada genggaman tangan Anda? Mereka pasti akan membujuk, merayu dengan segala upaya. Tapi jangan sampai Anda melepaskan genggaman tangan Anda. Itulah yang disebut dengan posisi kontrol. Perubahan paradigma teori kontrol menurut positif yaitu penghargaan, bujukan terus-menerus, efektif dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang?
Misalkan kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang tersebut dengan cara membujuknya, merayunya agar sesuai dengan pandangan kita, agar melakukan apa yang kita inginkan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan, walaupun itu perilaku buruk. Misalkan ada anak mengganggu temannya, mereka juga memiliki tujuan. Mengapa mengganggu temannya? Mengapa kau usir? Katanya ingin kesenangan, biar mereka senang, jangan dengan cara mengganggu temannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol Anda. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya yaitu model berpikir menang atau menang. Walaupun kalah, kita tetap menang. Apa arti disiplin? Sebelum kita mengetahui apa arti disiplin, ada beberapa pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak dengan satu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah Bapak Ibu setuju bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Kurang setuju. Mengapa demikian? Nanti kita bahas selanjutnya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Bahwa pemberian hukuman dengan menyapu atau sholat di musola atau membaca buku itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalkan anak mendapat nilai bagus dikasih penghargaan bintang, atau peringkat 1 dikasih penghargaan buku. Itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak apa tidak? Setuju apa tidak, Bapak Ibu? Tidak setuju. Ada yang setuju. Mari kita simak penjelasan di slide selanjutnya. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bahwa disiplin itu berubah maknanya. Bukan kesadaran diri tapi kepatuhan. Kepatuhan akan aturan. Kecenderungan umum adalah hubungannya kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah proses kontrol diri, perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan merupakan tanggung jawabnya. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikatif efektif oleh guru dan murid. Jadi disiplin positif itu kita membimbing anak-anak itu tanpa adanya ancaman, tanpa adanya kekerasan. Jadi anak itu melakukan disiplin dengan kesadaran dirinya, tanpa takut nanti dihukum, tanpa takut nanti dimarahi oleh gurunya. Teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu motivasi eksternal dengan motivasi internal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nanti anak-anak itu bisa berpikir, kalau saya tidak melakukan ini pasti nanti dihukum sama guru. Itu motivasi perilaku manusia eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga motivasi eksternal. Nanti kalau saya nilainya bagus, saya dapat hadiah dari ibu. Kalau saya peringkat 1, saya dapat hadiah dari bu guru, disanjung.
Itu termasuk motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yaitu tujuan dari disiplin motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa, itu berasal dari kesadaran diri. Jika siswa kita sudah sadar dirinya, nanti saya akan menjadi orang yang begini, orang yang taat, orang yang alim. Mereka akan dengan sendirinya melakukan disiplin positif itu, hal-hal yang positif. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi mereka itu melakukan sesuatu dari dalam dirinya, sadar akan dirinya. Saya mengerjakan PR biar saya nilainya bagus, biar saya mengerti. Jadi anak-anak saya mengerjakan PR biar tidak dihukum sama bu guru. Tidak seperti itu alasannya. Kalau dengan hukuman ancaman itu tidak akan lama, bertahan lama. Kalau kesadaran diri, mereka akan melakukannya terus sampai besar. Motivasi perilaku manusia, yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi disiplin positif tadi didorong dengan adanya motivasi. Motivasi seseorang melakukan hal tersebut. Disiplin positif itu mengarah pada profil pelajar Pancasila yang mengarahkan peserta didik kita untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga kreatif. Konsekuensinya, satu, penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu memonitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah yang panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol atas dirinya sendiri. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Perbedaan hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Contoh, ini ada contoh kasus murid yang terlambat sekolah. Hukumannya, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Ada yang guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Ada hukuman yang murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di dalam kelas selama istirahat berlangsung. Jadi konsekuensi itu termasuk juga masih ada hubungannya dengan hukuman. Yang kedua, ada konsekuensi guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalah. Jika ada anak terlambat, kita tidak langsung memarahinya. Nanti kita panggil, ditanya dulu kenapa terlambat. Pasti ada alasan dibalik semua yang dilakukannya. Yang kedua yaitu guru terbuka dan siswa harus keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apakah Bapak Ibu ada yang tahu mengapa harus memakai helm kalau mengendarai sepeda motor? Glowing, biar tidak kepanasan. Ya, tidak kepanasan. Tidak fatal. Biar jatuh tidak fatal. Jadi ada motivasi atau alasan-alasan kan menggunakan helm tersebut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika ada COVID-19.
agar tidak tertular, menjaga kesehatan menjaga kesehatan kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa kalau pelatihan kita harus datang tepat waktu? karena kita melaksanakan disiplin waktu. Karena masalah disiplin. Maka kalau kita terlambat itu malu. Nah ya, karena kalau terlambat itu malu. Itu merupakan ada motivasi eksternal dan internal pada diri kita. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, ekstrinsik dan intrinsik, kita kembali lagi kepada nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, motivasi yang timbul dalam diri kita itu lebih mendorong kita melakukan suatu sekolah. Yang pertama dilakukan yaitu dengan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Kemudian rekan sejawat di sekolah melakukan peraturan kelas, membuat keyakinan kelas bersama para murid, sehingga menciptakan lingkungan positif. Dari lingkungan positif itu lama-lama menjadi budaya yang positif. Menurut Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa pernyataan. Pernyataan ini termasuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Termasuk keyakinan kelas, apa ada nilai yang dituju dari tindakan tersebut? Apa ada yang tahu dari Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain merupakan keyakinan kelas atau ada nilai kebajikan yang dituju? Nilai kebajikan yang dituju. Nilai kebajikan yang dituju. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas. Gunakan masker. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kebajikan. Nilai kebajikan. Mari kita lihat jawaban Bapak Ibu. Orang lain. Hadir di sekolah 15 menit itu termasuk keyakinan kelas, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan bersama. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu nilai kebajikan, nilai keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, yaitu nilai kebajikan, nilai kesehatan. Gunakan masker, yaitu nilai kebajikan, yaitu kesehatan. Keyakinan kelas ini saya buat bersama murid kelas 5 dengan kesepakatan yang mereka buat sendiri. Jadi mereka menuliskan kata-kata atau budaya-budaya positif yang harus mereka lakukan dan jalani bersama-sama dalam satu kelas tersebut. Penghargaan. Apa yang dimaksud dengan penghargaan? Di sini penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Tujuan memberikan penghargaan dalam belajar adalah bahwa seseorang akan menerima penghargaan setelah melakukan pembelajaran dengan baik dan akan melakukan pembelajaran sendiri di luar kelas. Reward juga bisa dikatakan sebagai motivasi yang diberikan guru kepada siswanya. Itu menurut Sardiman 2007. Dihukum oleh penghargaan. Apa artinya dihukum oleh penghargaan itu? Dihukum oleh penghargaan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Hukuman. Yang dimaksud dengan hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang secara umum. Sedangkan konsekuensi
adalah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian. Istilah konsekuensi ini seringkali disamakan dengan hukuman, padahal keduanya itu memiliki perbedaan. Sekarang kita lihat contoh tindakan atau perilaku. Apakah tindakan-tindakan yang ada di layar ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mari kita lihat Bapak Ibu Guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak terlambat lagi karena terlambat sekolah". Itu nanti termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya yang keenam, murid dilarang mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dari pemaparan kalimat-kalimat di atas, manakah nanti yang termasuk hukuman dan manakah yang termasuk konsekuensi? Kita lihat bersama-sama. Untuk kalimat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah itu juga termasuk hukuman. Meminta murid push up 15 kali karena tidak memakai masker itu termasuk hukuman juga. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Jadi konsekuensi itu akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Jika mencoret-coret kertas temannya, akibatnya ya harus mengganti. Itu namanya konsekuensi. Jadi bukan dihukum lari atau dihukum membersihkan kamar mandi, tidak. Jadi konsekuensi itu akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Terus selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Itu juga termasuk konsekuensi. Kalau menumpahkan air, konsekuensinya apa akibatnya? Ya harus membersihkan air tersebut. Terus yang ke-6, murid dilarang mengenakan sepatu seharian di sekolah karena mengenakan sepatu tidak berwarna hitam. Jadi kalau ada murid yang mengenakan sepatu warna lain selain hitam, itu dihukum dengan mencopot sepatu seharian di sekolah. Itu termasuk hukuman. Yang ke-7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Kenapa? Sini lari sama lari yang di atas, lari mengelilingi lapangan basket. Sama, ini juga lari mengelilingi lapangan basket. Tapi kok yang terakhir ini namanya konsekuensi. Yang pertama tadi namanya hukuman. Apa ada yang tahu Bapak Ibu Guru? Ya, karena di sini waktu pelajaran PJOK, jadi ada hubungannya dengan pelajaran. Kalau yang pertama tadi tidak ada hubungannya dengan pelajaran, kok disuruh lari, berarti itu namanya hukuman. Kita lihat bersama-sama perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati. Jadi kalau lari ya sakit fisiknya, ya hatinya itu mangkel. Hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan, karena anak melanggar jadinya gak usah disiplin wes, saya lo dihukum terus, jadi dilanggar saja terus. Hukuman itu paksaan, memaksa anak-anak untuk disiplin. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman juga
konsep diri menjadi buruk. Jadi konsepnya anak ini menjadi buruk. Dengan hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR. Karena takut dihukum, dia berbohong, menyembunyikan kesalahannya itu. Selanjutnya, hukuman bisa membuat marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi anak tadi misalkan disuruh menyopot sepatunya karena tidak memakai sepatu hitam, kan malu sama teman-temannya, jadi merasa dipermalukan kalau dihukum itu. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, jadi tidak relatif lama. Dengan konsekuensi, anak bisa menghargai kedisiplinan. Seperti tadi contohnya, menumpahkan air saat belajar. Anak konsekuensinya kan harus membersihkan air tersebut. Konsekuensi menjadikan anak menghargai disiplin. Konsekuensi juga stimulus terhadap tanggapan. Jadi misalkan tadi tanggapannya kalau menumpahkan air, anak tanggap langsung dibersihkan. Itu namanya konsekuensi. Konsekuensi juga mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Jadi melatih anak membuat konsep diri yang baik. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Konsekuensi juga anak itu tidak kehilangan haknya. Anak juga tidak malu. Anak merasa nyaman dan dia diasingkan sementara. Kita lihat bersama, manusia itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar. Manusia itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yaitu yang pertama, cinta kasih atau kasih sayang. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima yaitu survival atau bertahan hidup. Kita lihat di sini ada beberapa contoh kalimat. Dari kalimat-kalimat ini, kebutuhan apakah yang dibutuhkan sama anak-anak? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas itu harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku itu kan suka menyanyi. Berarti anak ini kebutuhannya apa? Kebutuhannya ini, kesenangan. Untuk yang kedua, kalimat kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku loh memakai jepit rambut baru. Kebutuhannya apa ini kebutuhannya? Termasuk kebutuhan kasih sayang ya, perlu diperhatikan. Selanjutnya, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru saja. Berarti ini kebutuhan kebebasan. Ingin bebas belajar di luar kelas juga, di dalam kelas juga. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah bu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Berarti ini termasuk kebutuhan penghargaan, butuh dihargai. Di dalam disiplin positif, budaya positif di sekolah, yaitu ada posisi kontrol. 5 posisi kontrol, yaitu pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi guru sebagai teman, yang keempat posisi guru sebagai pemantau, yang kelima yaitu posisi guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol bisa kita jabarkan. Untuk penghukum itu dampaknya bagi murid yaitu mereka terus mengulangi kesalahan, walaupun dihukum dia tidak akan jerah.
Misalkan anak tidak mengerjakan PR, alasannya lupa atau PR-nya tertinggal, dihukum membersihkan kamar mandi atau mengerjakan di luar kelas. Besoknya ya tetap tidak mengerjakan PR, kesalahan itu akan tetap diulangi berkali-kali. Kalau kita itu melakukannya dengan menghukum anak tersebut. Untuk membuat merasa bersalah, dampaknya bagi murid yaitu merasa direndahkan. Murid itu akan merasa direndahkan dengan teman yang lain. Misalkan anak yang tidak mengerjakan PR. Kamu loh kok tidak mengerjakan PR? Tidak kasihan tak sama orang tuamu? Bagaimana orang tuamu sudah bekerja, kamu kok di sini enaknya sekolah tidak mematuhi peraturan, tidak mengerjakan PR. Anak merasa direndahkan dirinya di hadapan teman-temannya. Posisi kontrol sebagai teman, dampaknya pada murid yaitu lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada orang lain. Kalau posisi kontrol sebagai pemantau, dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi misalkan guru berkata untuk menghitung atau mengukur atau tadi tidak mengerjakan PR. Loh, kamu tidak mengerjakan PR sudah berapa kali? 5 kali kamu sudah tidak mengerjakan PR. Bagaimana ini? Apa yang akan dilakukan? Ini menitik beratkan sanksinya itu pada anak. Kalau posisi guru sebagai manajer, dampaknya bagi murid yaitu mengevaluasi diri. Bagaimana cara murid ini mengevaluasi dirinya untuk berubah menjadi yang lebih baik. Jadi di sini guru itu sebagai manajer menanyai kenapa tidak mengerjakan PR, alasannya apa. Terus bagaimana selanjutnya? Apa tidak mengerjakan PR terus? Jadi anak ini dibimbing untuk mengoreksi dirinya sendiri supaya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Dari kelima posisi kontrol yang telah saya paparkan tadi, menurut Bapak Ibu Guru, selama ini jenengan berada pada posisi kontrol yang mana? Di mana posisi Anda sebelum mengenal disiplin positif? Sebagai penghukumkah? Sebagai temankah? Sebagai pembuat merasa bersalah? Atau sebagai manajer? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Saat menghukum anak-anak dengan lari lapangan, membersihkan kamar mandi, setelah tahu, oh ternyata budaya positif itu seperti ini. Oh ternyata dampaknya menghukum anak itu seperti ini. Di mana posisi yang Anda harapkan di masa depan? Anda mengharapkan berada di posisi mana saat menjadi guru di masa yang akan datang setelah mengetahui disiplin positif ini? Atau tetap sebagai penghukum atau berubah sebagai manajer? Bagaimana perasaan Anda saat ini setelah Anda tahu bahwa posisi penghukum itu dampaknya bagi siswa itu kurang baik, tapi sebagai manajer dampak bagi siswa itu sangat baik. Mari kita lihat bergerak antara. Peraturan pemantau konsekuensi itu bergerak antara nilai-nilai manajer dan memperbaiki diri. Antara dua ini, pemantau sama manajer, kira-kira menurut Bapak Ibu Guru, baik yang mana, posisi kontrol pemantau atau manajer? Efek atau akibat dari nada suara yang telah kita sampaikan kepada murid-murid kita. Kalau kita hanya berkata kepada murid kita, itu efeknya 10% saja. Kalau nada suara yang tinggi, misalkan membentak, menghardik, itu efeknya pada siswa itu 35%. Sedangkan nonverbal atau bahasa tubuh dengan cara dipanggil, dielus pundaknya, diberikan ketua atau jangan, itu efeknya 55% kepada siswa. Mari kita lihat, kita analisis isi dari cerita film di atas. واتبعوا الله فيجيب
menyaksikan video tadi? Apakah seperti itu kita sebagai guru? Pada posisi kontrol manakah guru pada cuplikan film tadi? Ya betul, pada posisi penghukum. Itulah akibatnya kita kalau menghukum murid kita. Kita tidak tahu mengapa mereka itu datangnya terlambat. Kita tidak menanyakan alasan keterlambatannya, langsung dipukul terus dihukum. Menurut Anda, apakah hukuman itu efisien membuat anak menjadi disiplin? Tentunya tidak. Bagaimana solusinya? Solusinya agar hukuman itu tidak diberikan kepada anak-anak. Kalau anak-anak melanggar, bagaimana solusinya? Apakah dibiarkan saja? Ya tidak. Ini kita kenalkan yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi misalnya mereka membuat kesalahan dengan terlambat datang ke sekolah, kita lakukan restitusi kepada anak yang terlambat tersebut, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 9 ciri-ciri restitusi yaitu 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat itu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Jadi bukan hukuman. Cara memperbaiki yang paling baik yaitu restitusi. Restitusi adalah fokus pada karakter, bukan tindakan anak. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Ya, ini restitusi itu namanya segitiga restitusi. Pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitas bersama anak yang telah berbuat salah tadi. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa kok berbuat salah itu tadi? Apakah sudah tahu kalau yang kamu lakukan tadi salah? Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu untuk membuat murid yang gagal, yang merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Dengan kata-kata yaitu guru bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu guru juga pernah berbuat salah. Semua orang juga pernah berbuat salah. Kamu tidak harus menyalahkan diri terus. Tapi apa sikap kamu untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Validasi tindakan yang salah yaitu membantu murid untuk mengendalikan basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya, setiap tindakan itu ada tujuan. Ada tujuannya, apakah itu power, penguasaan, atau freedom, kebebasan, atau cinta kasih, atau kesenangan, atau untuk bertahan hidup. Guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Tapi apa kamu tidak melakukan? Kenapa kamu tidak melakukan? Kamu pasti punya alasan melakukan tersebut. Misalkan anak yang terlambat sekolah ketika pasti punya alasan kenapa terlambat sekolah. Entah kamunya kesiangan atau membantu orang tua kan juga kita tidak tahu. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Dengan guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Kok terlambat sekolah terus? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa?
Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama murid saya kelas 5. Kebetulan ada salah satu murid saya yang sering terlambat sekolah. Silakan dilihat diberikan videonya. Kira-kira datang terlambat itu apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, saya melanggar keyakinan kelas. Coba lihat apa saja keyakinan kelas kita. Masih sekolah Nah, sekarang apa yang akan saya lakukan jika tidak dapat datang ke sekolah lagi? Apa yang sudah laksanakan? Saya sudah berusaha menjadi yang lebih baik. Doakan semoga saya menjadi anak yang selalu mengabdi Tuhan dan menjadi anak yang sukses. Terima kasih ya. Sekarang boleh kembali bermain bersama teman. Ya, dari cuplikan video penerapan segitiga restitusi yang telah saya paparkan, sekarang kita bandingkan dengan video yang sudah saya paparkan tadi. Video anak yang datang terlambat sekolah dihukum, tangannya dipukul sama gurunya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, lebih efektif mana, hukuman atau restitusi? Sebelum saya belajar menjadi CGP, saya juga melakukan hal yang sama. Hukuman menurut saya itu efektif, membuat anak jera, membuat anak melakukan disiplin. Tapi ternyata setelah saya terjun di dunia CGP, tahu paradigma baru pembelajaran, segitiga restitusi, ternyata itu sangat luar biasa, efektif untuk kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Semoga dengan pemaparan saya ini bisa membuat pikiran Bapak Ibu guru SDN Malaysia 2 terbuka. Tujuan mulia dari guru yaitu kita menerapkan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Sekian pemaparan dari saya. Barangkali ada Bapak Ibu yang kurang paham dengan penjelasan saya, silakan saya beri waktu untuk bertanya. Silakan Bu Yuni. Saya ulangi. Silakan Bu Yuni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Yuni, guru kelas 1, mau bertanya kepada Bu Yanti, CGB Angkatan 9. Di sini saya mau menanyakan bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Ini akan saya jawab langsung. Apa ada yang bertanya lagi? Langsung aja. Monggo Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menanyakan tentang pembahasannya Bu Yanti tentang budaya positif di sekolah. Di sini saya akan menanyakan apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dijawab pertanyaan yang pertama dari Bu Yuni. Bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah ini? Cara menerapkan budaya positif di sekolah yaitu pertama dengan cara kita memberikan pengimbasan kepada rekan sejawat atau guru-guru yang ada di sekolah kita, supaya rekan-rekan sejawat kita itu tahu bagaimana sih budaya positif itu, apa keuntungan dan kerugian melakukan budaya positif itu. Kemudian rekan sejawat melakukan peraturan kelas bersama siswanya di dalam kelas, membuat keyakinan kelas bersama siswanya di dalam kelas. Keyakinan kelas itu diterapkan oleh semua siswa yang ada dalam satu sekolah, yaitu menjadi lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6, jadilah budaya positif yang ada di satu sekolah tersebut. Begitu Bu Yuni. Terima kasih. Iya, terima kasih juga disampaikan. Untuk pertanyaan yang kedua, apa perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas ini? Saya akan. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang terakhir yakni penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Bapak Munari SAG. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri pertemuan siang hari ini yang berkaitan dengan acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif di sekolah, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kemudian juga kita berharap, kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi guru yang lebih baik dan lebih baik. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, yaitu mari kita berdoa bersama, semoga kita dipanjangkan umur kita bersama-sama sehingga kita bisa bergerak, kita bisa menggerakkan, sehingga insya Allah kita akan menjadi pendidikan kita semakin maju. Amin Allahumma amin. Ala hadiniya wa bisawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli natisani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bi barakatil Fatihah. Musiri wa alanati wa fil madirat wa talamu hajati wa fil niswani wa talamu ma fi nafsi wa gafiratan bila ya gafiratu nubla ila anta ya Allah. Allahumma nasurika ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa umran tawila wa waladan sholiha wa amal mutaqabbal wa sifat min kulli da'i wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi acara demi acara telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih.